Em, Selanjutnya, eh, kembali lagi dengan aku, Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kali ini akan belajar matematika gitu ya. Tepatnya, kita akan pelajari mengenai bangun datar dan bangun ruang. Ini belum ya, belum didapatkan ya materi ini. Atau ada yang udah? Jadi B10, B11 gimana? Kayaknya cuma dikit ya yang datang. Enggak apa, semoga yang datang ini yang paling semangat dan nantinya juga paling besar ya hasilnya. Um, Oke, aku anggap belum dapat ya untuk materi ini. Kalau udah dapat, langsung komen aja ya, langsung chat untuk bangun datar dan bangun ruang. Jadi bangun datar dan bangun ruang sendiri salah satu materi yang pasti muncul di SNBT gitu ya. Eh, Terutama bangun datar sih. Itu pasti muncul dan penerapannya sendiri banyak eh, menggunakan aturan-aturan sudut gitu ya. Tapi untuk yang kita pelajari kali ini fokus ke eh, kesebangunan gitu. Nah, sebelum kita belajar, kita lakukan pretest terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan untuk pretestnya.
Gimana teman-teman? Udah pada selesai? Halo? Belum, Kak. Oh, belum. Stop. Oh, kerjaan dulu ya. Aku kasih waktu 2 menit lagi. Oke, udah 13.20 ya. Langsung kita bahas saja materinya. Sebenarnya materinya cuma sedikit ya. Jadi eh, di bidang datar sendiri, kalau ada 2 buah bidang datar gitu ya, di mana sebangun, dikatakan sebangun itu kalau perbandingan sisi-sisinya itu sama gitu. Eh, jadi di sini kalau A, B, C, D dengan E, F, G, H itu sebangun, maka berlaku B, C, eh, C, D gitu ya. Terus sama dengan sini berarti F, G per G, H dan seterusnya gitu. Eh, Sehingga semua perbandingan sisinya sama dan menyebabkan sudutnya juga nantinya sama gitu ya kalau sebangun itu. Misalkan di sini sudut ABC gitu ya, yang ini, maka akan sama dengan sudut EFG dan sudut-sudut lainnya juga akan demikian gitu. Untuk lebih paham penerapannya, kita langsung masuk aja ke soalnya. Kira-kira lebih mending dikasih waktu buat jawab dulu atau langsung bahas aja? Langsung bahas, Kak. Langsung bahas aja ya. Jadi di sini ada eh, 2 mahasiswa teknik nih, terus mengukur eh, suatu bukit menggunakan peralatan. Kemudian dirancang sedemikian rupa seperti di gambar. Jadi yang dicari adalah tinggian dari bukit tersebut. Tinggian dari bukit tersebut. Gitu ya. Nah, dari skema ini, gitu ya, dari gambar ini,
bisa kita tentukan nih, dengan triple Pythagoras gitu ya. Kan 3, 4, maka miringnya itu adalah 5. Nah, seperti itu. Maka dari ujung sini gitu ya. Itu adalah dikenal ditambahin aja 1540 ditambah dengan 5. Maka 1445. Nah, kemudian ingat tadi sudutnya itu sama gitu kalau sebangun itu. Nah, yang bisa kita anggap sebangun adalah segitiga yang kecil ini gitu ya. Dengan segitiga yang lebih besar. Yaitu yang dibentuk oleh bukit ini. Seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinjau sudutnya gitu ya. Maka di sini depan per sampingnya itu harus sama antara segitiga kecil dengan segitiga besar. Karena kan perbandingannya sebangun itu. Nah, kita gunakan di sini. Depan adalah 3 dibagi dengan sampingnya adalah 4 gitu ya. Yaitu akan sama dengan, oh maaf, depan per miring. 3/5 itu akan sama dengan depan segitiga yang besar adalah T, kemudian miring segitiga yang besar adalah 1545. Seperti ini. Maka dapat kita nyatakan gitu ya. T itu sama dengan 3/5 dikali dengan 1545. Ini ya. Ini kita tinggal coret gitu ya. Itu 309. Maka T-nya itu adalah 3 dikali dengan 309. Yaitu 927 meter. Seperti itu untuk penyelesaian soal ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom chat ya. Oke. Gitu, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Di sini soal selanjutnya, kita punya segi 5 ABCDE yang terbentuk dari dua buah segitiga siku-siku, yaitu ABC dan ABD. Dengan AD itu adalah 3 gitu ya. Dan BC itu adalah 5. Nah, kemudian putuskan apakah, oh ya, diketahui juga luasnya gitu ya. Luas dari segitiga AEB. Yang ditanyakan adalah jarak E ke AB gitu ya. Kalau kita misalkan di sini F, maka yang dicari adalah EF. Kemudian putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi untuk menguji soal ini gitu ya, pernyataan ini kita listen dulu untuk yang pernyataan 1. Udah. Kalau diketahui AC sama dengan 14. Nah, kalau diketahui AC sama dengan 14, maka kita tinjaunya adalah segitiga A, B, C gitu ya. Dengan Pythagoras, kita dapatkan eh, sisi miring kuadrat, yaitu AC kuadrat itu sama dengan sisi datarnya adalah AB dikuadratkan ditambah dengan sisi tegaknya adalah BC dikuadratkan. Nah, di sini kita kan sudah memiliki gitu ya. Ada gitu ya. Kita sudah punya. BC-nya juga kita sudah punya gitu ya. Ada. Maka akan kita dapatkan gitu dari perhitungannya. Kalau disubstitusi kita dapat ini gitu. Didapatkan nilai dari AB. Nah, kemudian di sini ada luas dari AEB gitu ya. Luas AEB sendiri ketika AEB gitu ya. Itu kan sama dengan setengah dikali AB dikali dengan EF ya. Luasnya ada gitu ya.
kita punya gitu ya, luasnya adalah 12. Kemudian AB-nya juga ada gitu. Maka dari persamaan ini akan kita dapatkan EF gitu. Akan kita dapatkan gitu ya. Maka bisa diketahui itu ya nilai EF-nya. Berarti satu saja itu cukup. Itu saja cukup. Nah, gimana dengan yang pernyataan dua gitu ya? Untuk pernyataan dua kita lakukan hal yang sama gitu ya. Tapi kalau pernyataan dua yang diketahui adalah PD sama dengan 12. Maka kita tinjau segitiga A, B, D gitu ya. Dengan cara yang sama gitu ya, kita dengan Pitagoras, maka akan kita dapatkan di sini adalah BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Nah, ini ada gitu ya. BD kita punya, AD kita punya, yaitu 3 ya di soal. Maka akan didapatkan gitu ya. Dapat AB. Kemudian dari luas segitiga AEB, ini kan setengah AB kali EF. Luasnya kita punya, AB-nya kita punya juga, maka akan kita dapatkan nilai dari EF. Jadi ini gimana caranya kita nggak usah ngitung gitu ya. Tinggal kita eh, tandai variabel mana yang akan kita dapatkan. Berarti di sini EF-nya bisa kita ketahui gitu ya. Berarti pernyataan dua saja juga cukup. Pernyataan satu cukup, pernyataan dua cukup. Maka jawabannya adalah D gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Ya cukup ya, masih aman ya. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan ya. Bisa via chat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi di sini masih tentang segitiga itu. Di mana terdapat segitiga siku-siku ABC. Kemudian yang ditanyakan adalah DE dengan yang diketahuinya adalah AC itu sama dengan 2AD. Nah, dari pernyataan pertama, itu DE tambah BC sama dengan 12. Kita coba dulu menggunakan kesebangunan gitu ya. Sama kayak tadi, kita tinjau segitiga kecil, itu kan harusnya sebangun dengan segitiga yang lebih besarnya gitu ya. Maka kita pilih di sini sudut gitu ya. Di mana kita gunakan sisi depan per sisi samping gitu. Ya per samping. Atau depan per sampingnya di sini adalah DE per sampingnya adalah AD untuk segitiga kecil. Untuk segitiga besar, depannya sendiri adalah BC, sampingnya adalah AC. Kemudian dari soal diketahui AC sama dengan 2AD. Maka kita tuliskan di sini DE per AD sama dengan BC per 2AD. Ini bisa kita coret ya, AD-nya. Maka kita punya BC itu sama dengan 2DE. Nah, dengan substitusi BC ini persamaan 1, maka akan kita dapatkan gitu ya. DE ditambah BC-nya adalah 2DE itu sama dengan 12. Maka 3DE sama dengan 12. Kalau kita dapatkan DE sama dengan
4 gitu ya. Untuk pernyataan 1. Berarti 1 saja cukup. Nah, apakah pernyataan 2 cukup? Kita coba ya. Jadi untuk pernyataan 2, kita punyanya di sini adalah AB sama dengan 12 gitu ya. Panjang ini aja 12. Masalahnya kalau kita gunakan eh, Pythagoras katakanlah gitu ya. Kan kalau Pythagoras AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah dengan BC kuadrat gitu ya. Atau kita gunakan kesebangunan juga gitu ya. Dengan perbandingan. Maka di sini kan 12. Tapi sisanya adalah ini variabel. Di sini pun variabel gitu ya. Nah, kalau variabelnya terlalu banyak, sedangkan angkanya yang kita punya hanya sedikit gitu ya, hanya 12 saja, maka tidak akan kita dapatkan gitu variabel-variabel lain. Nanti kita dapatkan juga dalam variabel. Apalagi kalau sudah kita bandingkan gitu ya. Di sini kan sulit ya untuk dapat DE. Paling dari kesebangunan pun angkanya di sini cuma 1. Kita cuma punya perbandingan gitu ya. Maka tidak akan kita dapatkan angka eksak untuk DE gitu ya. Jadi 2 saja itu tidak cukup. 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. Maka jawabannya adalah A ya. Nah, seperti itu untuk soal ini. Ada yang mau ditanyain? Cukup jelas nih. Jelas ya. Oke, masih aman ya. Oke, kalau masih aman, silakan di screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke soal selanjutnya di sini. Nah, ini sama kayak soal nomor 2 tadi ya. Bedanya di sini kita udah punya angka eksak dari AB. Dan luasnya nggak diketahui. Kan kalau tadi segitiga AEB diketahui ya luasnya. Kalau ini enggak. Nah, caranya kalau untuk melihat segitiga seperti ini gitu ya. Kita lagi-lagi kita pakai kesebangunan gitu. Segitiga yang kecil ini gitu ya. AEF dengan segitiga ABC yang besar ini. Kita caranya adalah pilih sudut gitu ya. Untuk kita pilih sudut ini gitu. Supaya muncul EF. Kan yang ditanyakan adalah E ke AB. Itu EF ya. Maka pertama kita bandingkan gitu ya. EF atau depan per sampingnya. Jadi di sini sampingnya adalah AF. Maka ini akan sama dengan untuk segitiga yang lebih besar yaitu segitiga ABC. Ini kan miringnya apa depannya adalah BC gitu. BC per sampingnya adalah AB. Ini ya. Nah, kita nyatakan dalam EF. Jadi EF sendiri sama dengan AF-nya itu pindah gitu ya. Di sini BC-nya adalah 3 dikali dengan AF per AB. Seperti itu untuk segitiga yang ABC. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk segitiga ABD gitu ya. Segitiga ABD. Kita lakukan hal yang sama, tapi kita tinjaunya sudut yang ini. Kita tinjau sudut yang itu, maka untuk depan persampingnya gitu ya. Depan persampingnya adalah EF, segitiga yang kecil, EF per EF. Itu akan sama dengan, untuk segitiga yang besar, itu adalah depannya itu AD, dibagi dengan sampingnya adalah AB. Ini ya. Nah, tinggal kita pindah ruaskan, maka kita dapat EF sama dengan AD-nya itu adalah 8 gitu ya.
kemudian BF per AB-nya itu adalah AB aja. AB. Nah, kita punya dua persamaan. Ini persamaan satu terkait dengan EF, persamaan juga terkait dengan EF gitu ya. Maka bisa kita samakan gitu ya. Persamaan 2 dengan persamaan 1. EF sama dengan EF atau 3AF per AB itu sama dengan 8BF per AB. Bisa kita coret AB-nya gitu ya. Maka kita punya di sini kita nyatakan AF per BF itu sama dengan 3 per 8. Karena 3 per 8 sendiri merupakan perbandingan gitu ya. Dapat kita tuliskan ini 3X per 8X gitu ya. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa substitusi nih ke sini. AF-nya dengan mengasumsikan AF adalah 3X gitu ya. Maka kita punya di sini EF bersama dengan 3, AF adalah 3X, sedangkan AB-nya adalah AF ditambah dengan BF ya. Seperti itu. Maka di sini misalnya harusnya ini 8 per 3 ya. Ini harusnya adalah 8X. Nah, berarti kita tulisin 24X per AF tambah BF sendiri kan sama aja. AF-nya adalah 8X. Gitu. Ditambah 3X. Maka akan sama dengan 24X per 11X. Bisa kita coret X-nya gitu. Jadi jawabannya adalah 24 per 11. Atau jawabannya adalah D. Gitu. Gimana teman-teman untuk konsep kesebangunan soal ini bisa dimengerti ya? Masih aman? Aman ya? Oke, aman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kalau tadi kita bicara segitiga yang sama gitu ya, cuma besar kecil. Kalau ini beneran beda tapi sebangun gitu ya. Untuk soal ini, kita caranya untuk menentukan gimana sih sebangunnya gitu ya, bentuknya gitu ya. Kita tentukan dulu siku-sikunya di mana. Untuk segitiga EBD, itu kan siku-siku di sini ya, di B gitu ya. Sedangkan untuk segitiga ABC, itu siku-sikunya seperti ini gitu ya. Maka masih perlu diputar terlebih dahulu gitu segitiga ABC-nya supaya similar dengan segitiga EBD gitu ya. Jadi kita bangunkan gitu ya segitiga ABD-nya itu kan menjadi ABC-nya gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita beri sisi-sisinya, panjang sisinya. Ini kan 6,9 ke 6,3 ya. Berarti kan panjangnya adalah 6 satuan di sumbu Y ya. Kemudian untuk BC sendiri di sini adalah 6,3 ke 6,1. Ini koordinat X, Y ya. K2 satuan gitu ya. Kemudian untuk AB-nya sendiri di sini 3,3 ke 6,3. Berarti kan 3 ya. Kalau kita tulisin di sini ya, AB-nya adalah 3, BC-nya adalah 2. Nah, kemudian eh, ini kan sudah sebangun gitu ya. Sudah
eh, kongruen, maka kita tinjau aja sudut ini gitu ya. Sudutnya harus sama. Perbandingan sisi depan per sampingnya itu harus sama. Untuk segitiga EBD sendiri, depan per sampingnya adalah 6 per BD. Kemudian untuk segitiga ABC, depannya itu adalah 3, ya. Sampingnya sendiri adalah 2. Gitu. Maka kita punya BD itu sama dengan 2 per 3 dikali dengan 6. Atau sama dengan, di sini adalah 4. 4 satuan eh, koordinat gitu ya. Nah, berarti di sini kan harusnya K, M. Tapi karena mendatar, berarti X-nya, Y-nya sama gitu ya. Berarti ini K, 3. Nah, yang berubah hanyalah K-nya gitu ya. Atau X-nya gitu. Karena yang berubah hanya X-nya gitu. Di sini berarti K ditambah dengan 4, atau selisihnya 4 kan ya. Itu harus sama dengan 6. Maka kita punya K itu sama dengan 2 gitu ya. Oke, kita tuliskan di sini eh, K, M itu sama dengan yaitu 2,3. Maka kita punya M kurang K itu sama dengan 3 dikurangi dengan 2 atau sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah C. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan di SS. Oh, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ya. Soal tadi pakai cara yang ini. Kalau soal tadi sih, soal ini nggak bisa karena apa? Yang dicarinya adalah perpotongan gitu. Perpotongan kedua segitiga dengan titik potongnya dengan AB, jarak titik potongnya dengan AB. Jadi kalau pakai perbandingan gitu ya, itu nggak bakal didapetin si ke AB-nya. Gitu ya. Eh, Melina. Kalau untuk soal ini kan nggak ada di dalam segitiganya. Kalau ini kan sama-sama segitiga. Yang tadi eh, ada garis lain gitu. Dia harus 2 kali. Gitu ya. Aman ya? Ini. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya lanjutan dari soal tadi gitu ya. Luas segitiga. Luas segitiga sendiri kan tadi udah kita dapetin ya. Ini adalah 4. Kemudian tingginya sendiri adalah 6 ya. Maka luas segitiga EBD
Itu tinggal. Oh ya, sebentar ya. Ini tinggal setengah dikali PD dikali EB. Atau sama dengan setengah dikali dengan 4 dikali dengan 6. Bisa kita coret 2, maka 12. Jadi jawabannya adalah D. Ini untuk yang tadi ya, siapa? Candice. Gimana? Udah. Untuk soal ini cuma luas lanjutan dari yang tadi gitu ya. Aman ya, aman. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bangun ruang gitu ya. Jadi kalau bangun ruang sendiri, kuncinya itu hanya rumus volume gitu ya. Dan penggunaan bangun datar yang tadi gitu ya. Nah, kayak Pythagoras, sebangunan gitu. Itu bisa kita gunakan di bangun ruang juga. Eh, Cuma bangun ruang itu harus lebih bisa menghayal gitu ya. Untuk nentuin atau digambar juga bisa sih biasanya. Kemudian eh, volumenya itu bisa dihafal juga rumus volumenya. Antara balok dan kubus kan mirip-mirip ya. Tinggal sisi dikali dengan 3 gitu. Misalnya balok panjang sisinya itu beda-beda. Panjang rusuknya beda-beda. Kemudian untuk 5 segi 4 itu sepertiga dari balok gitu ya. Sepertiga dari balok. Dan ini similar sama kerucut. Jadi kita lihat untuk tabung sendiri agak beda ya. Karena alasnya adalah lingkaran. Berarti luas alas kali tingginya gitu ya. Kayak jadi PR kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, kerucut tadi kayak yang aku udah bilang, ini sepertiga dari tabung gitu ya. Tinggal diingat aja sepertiganya. Kemudian yang perlu dihafal juga mungkin selimut dari silinder atau selimut dari kerucut gitu ya. Dan di sini bola juga biasanya beda sendiri. 4/3 PR pangkat 3, sedangkan untuk luas permukaannya tinggal diturunkan sekali terhadap R gitu ya. Jadi 4 PR kuadrat. Nah, setelah itu mungkin yang harus dihafal lagi adalah diagonal sisi dan diagonal ruang gitu ya. Di mana diagonal sisi sendiri merupakan sisi akar 2 gitu ya untuk kubus. Untuk diagonal ruang sendiri merupakan sisi akar 3. Mungkin cuma itu sih. Sisanya bisa pakai penggunaan bangun data. Nah, untuk eh, contohnya gitu ya, kita langsung coba aja. Di sini jadi ada 2 pasir gitu ya dituangkan membentuk kerucut. Nah, untuk kerucut pertama di sini rasio eh, radiusnya itu selalu sama dengan tingginya. Kemudian untuk kerucut kedua, ini katanya radiusnya selalu merupakan 2 kali tingginya. Besarnya gitu ya. Atau di sini dapat kita tuliskan A2 sama dengan R2/2. Ini ya. Kemudian nah ada yang diketahui lagi, laju volumenya itu sama. Kalau laju volumenya sama, maka volumenya sendiri itu setiap waktu akan sama gitu ya. Maka kita bisa gunakan kesamaan volume. Atau volume 1 itu sama dengan volume 2. Rumus dari volume kerucut kan sepertiga PR eh, PR kuadrat dikali dengan H. Nah, seperti ini. Kemudian
Untuk volume 2-nya berarti sepertiga I R2 kuadrat dikali H2. Gini ya. Dan ada yang bisa kita hapus ya. Dan kita coret kedua ruas. Sepertiga pi-nya. Kemudian yang dimintakan dalam R1 per R2 ya. Sedangkan di sini masih dalam bentuk H gitu. Maka dapat kita substitusi. Karena H1-nya sama dengan R1, maka kita tulis di sini R1 kuadrat dikali R1 sama dengan R2 kuadrat dikali H2-nya sendiri kan merupakan R2 per 2 gitu ya. Kita tulis R2 per 2. Maka kita punya di sini R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Itu sama dengan setengah. Karena kan sisa setengah ya di sini. Lalu kita tuliskan di sini R1 per R2. Kita akar pangkat 3-in kedua ruasnya. Kita punya akar pangkat 3 dari 2 di penyebutnya. Maka R1 per R2 adalah 1 per akar pangkat 3 dari 2. Itu jawabannya adalah C. Ada pertanyaan untuk soal ini? Masih aman ya? Karena hanya kesamaan volume dan substitusi H-nya aja. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini masih soal yang sama gitu ya. Tapi yang ditanya adalah perbandingan H1 banding H2. Dan H1 sama dengan R1. H2 tadi sama dengan R2 sama dengan 2 H2. Nah, karena di sini masih dengan laju volume yang sama gitu ya. Maka kita tuliskan nih, volume 1 sama dengan volume 2 gitu ya. Atau tadi kan kita udah dapat R1 kuadrat dikali H1 itu sama dengan R2 kuadrat dikali dengan H2. R1-nya kita substitusi ini jadi H1. Maka kita punya H1 kuadrat dikali H1 sama dengan R2-nya adalah 2H2. 2H2 dikuadratkan kali H2. Maka kita punya di sini H1 pangkat 3 sama dengan 4 dikali H2 pangkat 3. Atau H1 per H2 pangkat 3 gitu ya. Itu sama dengan 4. Maka kita punya H1 per H2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Atau sama aja ini dibagi dengan 1 gitu. Biar ada di jawaban. Jadi jawabannya adalah B. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Masih aman ya? Kalau enggak, teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya di sini adalah masih sama gitu ya, tapi diketahui kan titik pusatnya, jarak titik pusatnya itu adalah 10 meter gitu ya. Jadi nantinya ini ketemu gitu. Kedua kerucut ini bertemu. Nah, yang ditanya adalah jarak P1 ke titik temu tersebut. Jarak P1 ke titik temu tersebut kan sama aja R1 gitu ya. Nah, terus kita juga udah punya perbandingan R1 banding R2-nya. Maka kita tulisin aja R1 banding R2 sama dengan 1 per eh, akar pangkat 3 dari 2. Ya, kemudian informasi selanjutnya adalah tadi katanya jarak P1 dan P2 adalah 10. Jarak P1 dan P2 sendiri kan merupakan di sini
R1 ditambah dengan R2. Jadi kita punya R1 ditambah dengan R2 itu sama dengan 10. Kalau kita nyatakan R2 itu sama dengan 10 dikurangi R1. Nah, ini bisa kita substitusi nih ke sini. Maka akan kita dapatkan R1 per R2-nya adalah 10 dikurangi R1 sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 2. Kita kali silangkan gitu ya. Berarti akar pangkat 3 dari 2 kali R1 itu sama dengan 10 minus R1. Kita pindah ruasin lagi nih. Kita punya seperti ini ya. Itu sama dengan 10. Bisa kita keluarin R1-nya ke R1 dikali akar pangkat 3 dari 2 ditambah dengan 1 sama dengan 10. Atau R1 itu sama dengan 10 per pangkat 3 dari 2 ditambah dengan 1. Seperti ini, maka jawabannya adalah D. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Gimana ya? Kalau aman, kita lanjut. Kalau ini skip aja dulu. Nah, ini soal terakhir pertemuan kali ini. Untuk soal tadi kita kan nggak lakukan ini kesebangunan gitu. Kalau untuk soal ini kita gunakan kesebangunan karena airnya itu diisi gitu. Airnya itu terisi sampai penuh gitu ya. Kalau yang tadi kan volumenya sama ya. Di sini juga sebenarnya laju pengisian sama sendiri, artinya volume pengisiannya sama. Tapi kita nyatakan dulu nih. Kita tinjau dulu ini sebagai segitiga gitu. Kalau sebagai segitiga kan kita ngambil sudut ya. Mau terisi segini, mau terisi segini, bakal sama perbandingan antara R dengan H-nya. Jadi yang awal tadi ya, kesebangunan. Karena sudut yang kita tinjau adalah sama. Maka dapat kita tuliskan itu. Di sini R1 per H1 itu akan sama setiap saat. Yaitu dengan wadahnya itu sendiri. Wadahnya kan tadi diketahui ya di sini. Untuk yang tangki pertama, tingginya 5, radiusnya 5. Berarti di sini 5 per 5. Atau sama dengan 1. Maka kita punya R1 sama dengan H1. Untuk tangki kedua, perbandingannya juga tetap gitu ya. Ke R2 per H2 itu sama dengan R-nya itu adalah 4 gitu ya. H-nya adalah 6. Ke 4 per 6. Atau di sini H2 R2 sama dengan 2 per 3 H2 atau H2 sama dengan 3 per 2 R2. Ini ya. Kemudian yang diketahui di soal, laju pengisiannya sama. Maka kalau laju pengisian sama, volume 1 sama dengan volume 2 gitu ya. Tadi kita udah sepertiga Pi R1 kuadrat kali H1 itu sama dengan sepertiga Pi dikali R2 kuadrat kali H2. Jadi kita coret kedua ruas. R1-nya sendiri ini sama dengan H1 gitu ya. Atau H1-nya sendiri sama dengan R1 karena yang ditanyain kan perbandingan R gitu. Kita substitusi H1 sama dengan R1. Kita punya R1 kuadrat dikali R1 itu sama dengan sini R2 kuadrat dikali H2-nya adalah 3 per 2 R2. Tuliskan 3 per 2 R2. Ini ya.
Maka kita punya R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 itu sama dengan 3 per 2. Kita akar pangkat 3-in kedua ruas gitu ya. Kita punya R1 per R2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3 per akar pangkat 3 dari 2. Oke ya teman-teman, untuk soal ini jadi jawabannya adalah C. Eh, itu untuk soal-soal pada hari ini. Ada yang mau ditanyain? Aman semua ya? Kalau ada yang belum, kalau ada yang mau ditanyain, belum ngerti, silahkan ditanyain ya. Aman ya? Gimana, gimana? Kalau begitu kita langsung ke post test ya. Silahkan dikerjakan post testnya. Kemudian mungkin sekalian aku sudahi ya. Sekian pertemuan untuk siang hari ini. Lumayan cepat karena langsung dibahas gitu ya. Kalau ada mau tanya-tanya silakan ke grup gitu. Via grup eh, bisa tag aja aku ya. Ya semoga terus semangat gitu ya untuk hari ini selesai. Untuk besok lagi masih ada gitu ya. Semoga terus selalu semangat sampai UTBK nanti. Amin. Dan semoga sehat selalu ya teman-teman. Sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mentor, silakan ditutup. Baik, terima kasih Kak Hanif. Sebentar ya, teman-teman. Oke, ya. Terima kasih Kak Hanif untuk seluruh ilmu yang diberikan. Sekarang kan lagi post test, sambil teman-teman ngikutin post test, kita tutup aja ya kelasnya. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih banyak teman-teman yang udah on time dan mendengarkan, serta Kak Hanif yang telah memberikan materi. Semoga selalu berkah ilmunya, Kak. Dan teman-teman juga diberikan pemahaman yang lengkap gitu ya, dan bisa mengerjakan soal dengan materi yang sama di UTBK nanti. Itu aja dari aku. Mohon maaf sebagai mentor juga kalau ada yang kurang berkenan dari kalimat atau perbuatan. Dan terkait presensi, jangan lupa ya teman-teman bisa diakses di landing page-nya masing-masing di apa namanya, di deskripsi grup masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk kesibukan-kesibukan lainnya, habit tracker, tambahan hafalan, dan amalan lainnya. Itu aja, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hanif. Makasih teman-teman. Makasih juga, Kak.